Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Dan di channel ini nanti Mbah Warmo yang akan bercerita. Jadi langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Monggo Mbah Warmo, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan subscriber semua yang udah ngasih dukungan dan support buat kami. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang baru mampir, baru main, baru nengokin channel Lapak Horor ini. Nah, sekarang kita masih di bulan Ramadan ya, dan besok kita akan memasuki hari ke-7. Ada cerita horor yang pernah gua dan teman-teman alami. Itu tuh pas bulan Ramadan juga, dan kejadiannya itu udah cukup lama ya, sekitar tahun 2000-an. Jadi malam itu ceritanya gue sama teman-teman gitu lagi begadang di rumah gitu kan. Dan karena udah gabut ya, udah gak ada kerjaan, mau ngapain lagi. Akhirnya muncullah ide iseng gitu, dan kita tuh rencananya pengen bikin pocong-pocongan gitu buat nakut-nakutin orang-orang yang lagi ngeronda malam itu. Waktu itu gue sama teman-teman gue itu ada 7 orang. Cukup rame lah ya. Di sana tuh ada yang namanya Roni, ada yang namanya Rinto gitu. Nah, si Roni ini tuh orangnya emang berani banget ya. Dia tuh kayak kagak ada takut-takutnya lah. Mungkin kalau misal disuruh tidur di kuburan juga dia berani gitu. Nah, sebenarnya ide awalnya tuh gara-gara ada si Roni itu sih. Dia kan karena orangnya berani banget, jadi muncullah ide itu buat jadi pocong-pocongan gitu. Dan akhirnya si Roni pun mau buat jadi pocongnya. Udah, akhirnya singkat cerita kita siapin semuanya. Gue masuk ke dalam rumah, gue cari inilah kain putih yang cukup lumayan panjang, lumayan lebar gitu ya. Dan ketemu ada spray, itu spray warnanya benar-benar putih ya. Itu masih baru, udah gue ambil aja, gue keluarin gitu. Dan anak-anak sisanya yang di luar itu nyiapin kayak ada kursi kayak gitu tuh dikeluarin. Jadi di depan rumah gue itu ada kursi panjang di teras gitu. Nah, itu diturunin ke bawah gitu. Maksudnya tuh biar spotnya nanti akan lebih kelihatan ya. Jadi di bagian teras rumah gue itu ada tembok. Tembok setinggi sekitar 50 sentian lah, itu buat duduk-duduk di depan teras itu. Jadi itu nanti tembok itu buat kita sembunyi, dan di depan tembok itu kita taruh itu kursi yang panjang itu, nanti pocongnya itu nanti kita dudukin di sana ceritanya. Udah, semuanya udah siap. Gue udah ambil kain spray dan si Roni pun akhirnya dan ala pocong gitu, kita pakein spraynya segala macem, nyampe bela-belain kita ikat kepalanya segala macem. Itu tuh benar-benar hampir sama kayak wujud aslinya tuh kayak gitu. Dan waktu itu tuh udah sekitar jam 1 malam. Nah, di tempat gue itu kalau misal ronda puasa gitu, itu tuh dari jam 1 malam tuh udah ada yang meronda ya. Dari jam 1 nyampe jam 3-an lah, itu tuh banyak banget yang meronda. Mungkin ada sekitar 4 atau 5 kelompok itu yang suka lewat depan rumah situ. Makanya kita dari jam 1 malam kita udah siap-siap kan, kita udah standby. Nah, kita tungguin tuh rombongan pertama yang bakal lewat tuh, nanti reaksinya tuh kayak gimana. Udah, setelah itu tadi kursinya kita keluarin. Nah, jarak antara teras rumah gue sama jalan itu lumayan jauh. Ada sekitar 12 meter gitu. Jadi kalau misal kelihatan dari jalan itu tuh nggak terlalu jelas ya. Tapi itu tadi karena lampu teras itu semuanya kita matiin. Di sana tuh ada kursi panjang, dan si Roni itu yang jadi pocong kita suruh duduk di sana. Dan itu tuh kontras banget ya. Kebetulan pas itu kita juga ngecek dulu nih, ini kelihatan dari jalan tuh kayak gimana gitu. Dan itu emang gue ngeliatnya sih gitu ya, sosok pocong si Roni itu tuh emang serem banget. Itu tuh udah kayak aslinya gitu. Makanya oke lah, kita yakin ini pasti bakalan berhasil nih. Nah, singkat cerita, sekitar jam 1 lewat lah, itu ada satu rombongan yang lewat ya di depan rumah, dan si Roni itu udah standby di kursi itu sendirian. Dan dia nggak ada takut-takutnya ya, seperti gue bilang tadi. Dia itu orangnya berani banget, dan
sisanya kita, teman-teman yang lain, gue dan kawan-kawan, itu ngumpet di belakang kursi itu yang ada temboknya. Di situ kita pada tiduran semua, di situ kita mantau gitu kan. Nah akhirnya kita tungguin gitu kan si Ronda itu terlewat depan kita, reaksinya seperti apa. Sialnya yang pertama itu, grup pertama itu kita dengar udah ngedeket, tapi entah kenapa mereka jadi balik lagi gitu. Tapi sepertinya mereka belum ngelihat ya, karena nggak ada reaksi apa-apa. Dan kita juga nggak ngedengar mereka ngomongin masalah pocong kayak gitu, enggak ya. Jadi mereka balik lagi aja. Jadi kita nggak tahu lah, intinya kelompok pertama itu kita gagal ya. Udah akhirnya kita lanjutin kan, kita masih tetap ngumpet karena biasanya nggak lama lagi nanti akan ada rombongan yang bakal lewat. Nah bener aja, sekitar 5 menit, nggak lama lah pokoknya, itu ada satu rombongan lagi, itu mau lewat depan rumah. Kayaknya rombongannya lumayan rame nih, kedengeran kan dari suaranya gitu. Nah udah mereka lewat depan rumah, tapi sebelum yang Ronda nyampe di depan rumah, itu si Rinto sempat ngecek gitu kan, si Roni itu lagi ngapain gitu. Dan pas si Rinto ngecek, dia kaget setengah mati gitu kan. Dia langsung, jadi dia baru nongolin kepala gitu kan, terus dia langsung tengkurap lagi. Pas kebetulan dia posisinya deket sama gue kan, terus ngebisikin, "Bro, pocongnya ada 2 katanya." Udah, gue kaget kan, wah yang bener Rin, jangan ngarang lo gitu kan. Akhirnya gue penasaran kan, gue bangun juga, gue nengokin, dan bener aja ternyata pocongnya itu ada 2. Jadi yang satunya itu Roni, yang satunya itu gue nggak tahu itu siapa gitu. Akhirnya kita di belakang tuh bisik-bisik gitu kan, pocongnya ada 2, pocongnya ada 2 gitu. Nah teman-teman udah pada panik tuh, dan pas itu tuh udah mulai kecium ada bau nggak enak ya, bau busuk itu, bau bangkai. Akhirnya udahlah kita tetap sembunyi di situ, kita nunggu ini aja deh, nunggu yang Ronda itu reaksinya tuh kayak gimana gitu. Nah bener aja pas mereka si Ronda itu lewat di depan kita, mereka itu ada yang melihat pertama kan, "Oh pocong" gitu. "Wah pocongnya ada 2 katanya kayak gitu. Udah akhirnya mereka itu ketakutan, mereka itu lari gitu. Dan di situ kita bukannya seneng ya, yang pada ngumpet itu kita bukannya seneng, tapi malah kita jadi takut juga gitu kan, loh kok jadi ada 2 gitu. Nah yang satunya itu siapa gitu. Dan pas itu kita akhirnya semuanya gitu kan, yang di belakang itu nggak berani keluar gitu. Kita tetap ngumpet dan kita nggak mau melihat ya. Udah biarin aja gitu si Roni di sana di depan itu. Dia mau ngapa-ngapain, kita nunggu dia reaksinya si Roni gitu. Nah pas udah sekitar ada cukup lama, mungkin sekitar 10 menit lah kita saling diem-dieman gitu, dan bau bangkainya tuh masih ada ya. Sama ada bau-bau hanyir itu sih, campur aduk lah pokoknya. Setelah 10 menit itu tadi, akhirnya si Roni tuh teriak-teriak gitu kan, wah gitu, ketakutan gitu kan, sambil dia lompat-lompat karena kakinya tuh diikat ya. Jadi dia agak susah gitu, tapi bagian kepalanya tuh udah dibuka gitu, dia ketakutan kayak gitu. Nah akhirnya barulah setelah dia ketakutan dan teriak-teriak, akhirnya yang ngumpet itu kita keluar semua gitu. Kita tanya, kenapa Ron. Nah pas itu tuh si pocong yang keduanya itu udah nggak ada ya, dia udah ngilang. Jadi ternyata pas si Roni lagi duduk di sana, itu tuh tiba-tiba ada sosok yang kayak gitu lagi, ada sosok buntelan yang tiba-tiba nongol di situ gitu. Si Roni juga kaget dan dia nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena sama dia juga takut gitu, baru pertama kalinya dia kayak gitu. Baru pertama kalinya dia ngalamin hal seperti itu. Ditungguin di sampingnya gitu sama sosok yang sama dengan dia waktu itu gitu. Udah akhirnya si Roni nungguin gitu kan, dia ngelirik sampingnya, loh kok ada beneran ini nih, siapa nih gitu. Dan si Roni tuh yakin ya kalau itu sosok yang aslinya itu gara-gara ada bau bangke yang nyengat banget. Dan si sosok yang buntelan aslinya itu dia emang cuman diem aja, tenang banget. Dan si Roni pun itu tadi, karena dia saking takutnya nggak berani ngapa-ngapain, akhirnya dia sama, dia juga diem aja. Nah dia setelah si sosok itu pergi ngilang gitu, barulah si Roni keluar ketakutannya gitu, dia teriak-teriak gitu kan, minta tolong. Nah nggak lama setelah itu si yang anak-anak lagi ronda itu ternyata juga ada ngedenger ya, ada yang ngedenger
Maksudnya teriakan itu orang teriakannya lumayan kenceng. Akhirnya mereka balik ke kita, mereka nemuin kita. Wah, ya intinya mereka, wah parah lu ngerjainnya gini. Intinya kayak gitulah, mereka nggak terima gitu kan. Ya terus kita sorry bro gitu, dia cuma mau iseng aja. Nah setelah itu kita tanya-tanya dong, emang kalian tadi ngeliat apaan gitu? Ya kita ngeliat itu ada pocong 2 gitu kan. Nah baru kita jelasin dong. Enggak, tadi tuh si pocongnya tuh cuma 1, si Roni ini gitu. Dan gue nggak tahu kenapa itu sekarang jadi 2 ya. Jadi yang satunya itu asli gitu. Nah yang Ronda gak percaya gitu, masa sih gini, serius lo? Ya gue bilang sumpah demi Allah gitu, tadinya tuh cuma 1 gitu, cuma si Roni doang. Tapi nggak tahu itu ternyata ada yang nemenin. Ya gue juga nggak tahu, kita juga ketakutan di belakang sini, makanya kita diemin aja si Roni situ. Nah udah semenjak kejadian malam itu tuh esok harinya tuh jadi nyebar kan berita kayak gitu. Yang tadinya mungkin cuma iseng, kalau itu cuma sosok Roni sih bakal biasa aja ya. Tapi karena itu ceritanya jadi 2 sosok gitu, makanya esok harinya cerita itu tuh jadi nyebar ke semuanya. Dan ternyata kejadiannya tuh nggak nyampe di situ ya, nggak cuma hari itu doang. Pas besok-besoknya gitu, pas kebetulan gue lagi nggak begadang di rumah, gue begadangnya di rumah temen, biasanya kita gantian gitu kan. Itu tuh mereka ngeronda lewat situ, itu tuh mereka ngeliat ada sosok buntelan itu lagi duduk di depan rumah gue. Itu dia, makanya kita jadi sebenarnya agak kapok ya, takutnya itu tadi dari yang awalnya kita iseng dan itu tuh jadi nungguin di situ terus ya. Kebetulan memang di depan gua tuh, di depan rumah itu di pojokan gitu tuh ada pohon kenanga ya. Dan pohon kenanga itu usianya mungkin udah 17 tahun, tapi nggak besar-besar, segitu-gitu aja. Dan konon katanya di situ ada penunggunya. Ya penunggunya itu tadi sosok buntelan sama ada sosok cewek pakai baju biru gitulah. Tapi yang paling iseng biasanya itu yang sosok buntelan itu. Tapi karena udah lama nggak ada kabar ya, nggak ada berita, maksudnya itu sering nongol. Akhirnya itu tadi kita bikin iseng kayak gitu, dan mungkin itu sosok yang nemenin Roni waktu itu dan belakangan sering muncul depan rumah gue itu, yaitu yang mungkin penunggu yang di kenanga itu. Gue juga nggak tahu sih, tapi alhamdulillah setelah itu ya isunya makin kenceng gitu, makin banyak orang melihat, ya akhirnya gua dan keluarga kan jadi ketakutan juga kan. Dan kita minta bantuan, ada tetangga yang orang pintar gitu, kita minta bantuan, suruh intinya suruh mindahin gitu. Dan alhamdulillahnya setelah itu akhirnya sosok itu pun hilang. Kalau gue sendiri, gue berarti ngeliatnya cuma sekali doang ya, yang pas sosok itu duduk di sampingnya Roni itu. Kalau sisanya itu tetangga yang lihat, banyak yang lihat katanya. Itu nggak cuma sekali 2 kali, tapi sering banget lah, terutama pas gue lagi nggak begadang di rumah, kondisi rumah lagi sepi gitu. Nah mungkin pelajaran juga buat kawan-kawan ya, kalau misal mau iseng mau bikin prank kayak gitu, mending jangan ngambil sosok yang satu itu deh, soalnya itu emang kadang katanya gitu, itu suka kayak gitu, suka nggak terima, suka sensitif gitu, nggak boleh disebutin gitu ya. Gue juga ceritain ini tuh agak nengok kanan kiri ya, takutnya gimana. Tapi alhamdulillah sih so far aman. Dan intinya itu sih, kembali lagi sih, bulan Ramadan harusnya nggak dikotori sama hal-hal kayak gitu ya. Dan jujur pas itu gue menyesal dan gue nggak akan ngelakuin hal kayak gitu lagi lah. Intinya ya itu hal yang kurang baik, dan gue menyesal, gue dan teman-teman menyesal. Dan si Roni pun akhirnya dia jadi sedikit agak takut ya, gara-gara peristiwa malam itu dia benar-benar didudukin di sampingnya gitu sama sosok pocong. Nah kawan-kawan semua, itulah cerita dari gue, cerita tentang pocong di bulan Ramadan itu ya, pas kita mau ngerjain orang lagi ronda. Maaf misal ceritanya nggak serem, atau mungkin karena ceritanya gue terlalu cepet, terlalu lompat-lompat ya, gue mohon maaf. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, mau dengerin cerita horor ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jaga kesehatan kalian selalu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.